Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sunanul ghusli kasiratun. Adapun sunnah-sunnah mandi yaitu banyak sekali. Minha al-wudu' kamilan qablahu, diantaranya yaitu berwudu kamilan padahal sempurna, qablahu sebelum mandi, wadalku a'dha'ihi dan menggosok-gosok anggota badannya orang, wal ibtida'u bisyaqqil aymani min jasadihi, dan memulai dengan lambung kanan daripada badannya, wa ta'mimu jasadihi bil ma'i salasa marratin, dan meratakan badannya bil ma'i dengan air salasa marratin, dengan 3 kali. Wastiqbalul qiblati hala ghuslihi, dan menghadap kiblat pada waktu mandinya seseorang. Wallahu a'lam. Betul ini ya? Saudara sekalian, malam hari ini kita akan membedah tentang sunnah-sunnah yang mesti dikerjakan ketika kita mandi, baik pada mandi wajib maupun pada mandi sunnah, kayak mandi Jumat. Mandi wajib kayak mandi habis bersetubuh. Sebagaimana yang diurai pada awal kajian mandi, ada beberapa materi yang harus diketahui. Pertama, definisi mandi sudah kita bedah. Kedua, faktor-faktor penyebab mandi jadi wajib sudah kita bedah. Kemudian mandi-mandi yang disunatkan dalam agama juga sudah kita bedah. Kemudian fardu mandi, yakni hal-hal yang wajib dikerjakan pada waktu mandi, sudah kita bedah. Dan malam hari ini kita akan membedah hal-hal yang disunatkan ketika kita melaksanakan mandi, baik pada mandi wajib semisal bersetubuh atau keluar mani walau tak bersetubuh, maupun mandi sunat kayak mandi Jumat, mandi hari raya, dan lainnya. Ini kita akan bedah pada malam hari ini. Saudara sekalian, sunnah dalam mandi ini jumlahnya banyak banget. Tapi dari banyak itu bisa disingkat menjadi 3. Jadi sunnah dalam mandi ada 3 macam kesunahan. Yang pertama adalah sunnah sebelum mandi. Sunnah sebelum mandi. Yang kedua adalah sunnah ketika mandi. Yang ketiga adalah sunnah sesudah mandi.
sesudah mandi. Ada 3 secara singkat. Yang pertama, sunnah sebelum mandi. Sebelum mandi, di depan air kita sunnah berdoa. Depan air nih, depan keran, depan shower, doa. Alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nurah. Doanya begitu. Alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nurah. Bahasa kita orangnya, terima kasih ya Allah, alhamdulillah yang menjadikan air sebagai alat untuk bersuci, suci mensucikan, dan Islam sebagai cahaya. Kita kalau mandi pakai begitu nggak sih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mungkin rahasianya kita dikasih sehat ini karena kita belum rapih ini mandi. Belum mandi. Itu satu. Sebelum mandi. Yang kedua, sebelum mandi kita ngadep kiblat. Mandinya menghadap kiblat. Sebab apa? Li'annal ka'bata asyraful jihad. Ka'bah itu paling mulianya arah menghadap. Jadi kalau kita mandi, kita kudu ngadep kiblat. Tapi ingat, mandi ngadep kiblat ini sunat. Catatannya kita pakai CD. Catatannya, iya, ada penutup. Kalau mandinya telanjang bulat, makruh, dibenci Nabi, menyebabkan rezeki seret. Kalau mandi ngadep kiblat telanjang bulat, itu rudalnya nunjuk Ka'bah, makruh. Makruh. Kalau saudara ngadep kiblat badannya, kalau pengen agak makruh, tangan kirinya belokin. Paham nggak belokin? Hah? Bukan. Belokin. Iya Pak dia. Iya ngerti juga. Belokin mau dia. Ngadep kiblat itu kalau kita auratnya ditutup. Kalau telanjang bulat jangan ngadep kiblat, makruh. Burung kita nih, paling nggak pakai CD. Kalau pengen ngadep kiblat. Dua apa 3 tuh ya? 3. Oh iya ada 3. Jadi pertama apa? Doa depan air. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, membersihkan bercak-bercak di badan seperti sperma atau ada ingus-ingus, sudah bersihin dulu sebelum mandi sebagai permulaan. Udah 3 tuh.
Keempat, jadi bersihin bercak-bercak sampai dubur kita dikenain ya pakai sabun dah, sabunin kemaluan dulu, sabunin kemaluan ini beres, disabunin beresak sampai disabunin semuanya. Ke berapa ya? 4, berwudu. Wudu biasalah niatnya mengangkat hadas kecil karena habis megang-megang kemaluan. Wudu, ini wudu normal nih, wudu nih dari mulai tangannya, kumur, hidung, wajah, terus tangan kanan, tangan kiri, kepala, telinga, kaki kanan sampai kaki kiri. Ini namanya pemanasan, sunnah sebelum mandi. Tuh kalau mandi kayak begitu. Nih kalau mandi junub kayak begini-begini nggak sih ini? Ya Allah, nikah lagi dah, nikah begitu. Nih mandi nih biar sempurna. Dokter tuh suka bilang begini, kalau mau mandi kata dokter siram dikit-dikit biar tidak stroke. Ya Allah, Rasulullah 14 abad yang lalu udah jadi, tinggal muslimnya aja mau ngajak ngamalin mau kagak. Ini kan dikit-dikit tuh badan, biar kita nggak kaget. Itu ajarannya, wudu sebelum mandi. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan, juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, bahkan Ashabus Sunan yang 4, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, Imam Nasai di dalam Sunan Nasainya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghattasala minal janabati bada'a faghsala yadayhi summa tawadda'a kama tawadda'a lis-shalah. Nabi itu kalau mau mandi junub wudu dulu sebelum mandi, wudu dulu. Cuman wudu nih kalau mau diterangin rada panjang, ada 2 ajaran wudu. Ada ulama mengajarkan kaki nggak usah sampai kuping aja, kaki nggak usah disiram, ntar disiram sekaligus bareng dengan badan juga bakal kesiram. Ada, tapi itu dhaif. Makanya kitab kita menyatakan al-wudu'u kamilan. Pertama, wudu secara sempurna. Apa maksudnya secara sempurna? Sampai kaki, sampai kaki. Itu untuk, jadi untuk persiapan ini satu sunnah sebelum mandi. Baik. Kemudian nomor 2, sunnah ketika mandi. Kalau niat kan udah tuh kemarin tuh yang wajib-wajib. Yang pertama, baca bismillah ketika mau siap-siap mau nyiram badan.
baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Kedua, kumur-kumur. Ini bukan kumur-kumur wudu, bukan. Wudu udah tadi. Ini kumur-kumur mau mandi nih. Waktu mau siram nih. Ketika mandi. Kumur-kumur. Ketiga, istinsak. Masukin air ke hidung. Keempat, menyiram kepala dulu. Siramin kepala. Nah, nanti niat dah tuh. Itu yang wajib itu meniat mah, bukan sunat. Udah maren. Pala dulu. Sudah pala. Udah berapa tuh ya? 4, 5. Lambung kanan disiram, depan duluan baru belakang. Depan baru belakang. Jadi habis pala nih, ini pala yang kanan baru belakangnya. Kanan belakang. Biar kita nyontok Nabi ya mandinya gitu. Tanah ke bawah, belakang enggak kanan kiri, enggak, kanan dulu. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah tuh kalau mandi begitu. Kita hidup ini kalau nggak mau nyontoh Nabi, mau nyontoh siapa gitu. Islam itu kehebatannya punya ajaran ampe detil kayak gitu diajarin. Udah berapa tuh? 6. Lambung kiri, depan belakang. Lambung kiri, depan belakang. Enam ya. Keenam, ketujuh, menggosok-gosok. Bahasa kita orang sabunan dah. Menggosok-gosok badan. Diusap-usap ini badan. Ketek jangan sampai nggak kena air. Puser tuh yang bodong tuh, jangan sampai nggak kena air. Telinga gosok-gosok. Kedelapan, menyela-nyela rambut dan menggoyang-goyang cincin kalau pakai. Rambutnya diginiin, ya disampo dah kalau bahasa kita orang. Kalau pakai cincin, cincinnya digoyang-goyang. Kalau nggak dicabut, supaya air ini masuk. Sabunin sudah, kemudian 3 kali, diulang lagi 2 kali lagi. Kan kita udah sabunin, bilas sabun dari pala lagi, kanan, depan, kiri, kanan, lambung kanan maksudnya, kiri, belakang kanan, kiri depan, kiri belakang, sampai kaki, baru 2. Kemudian sekali lagi, 3 kali tuh gitu. Siram lagi, kanan depan, kanan belakang, lambung kiri depan, dan lambung kiri belakang. Tuh mandi.
Sudah, itu namanya sunnah-sunnah ketika mandi. Dan terakhir berdiri, karena Nabi itu mandinya enggak pernah jongkok kalau mandi. Kalau wudhu duduk Nabi, kalau kita balik. Kalau wudhu diri, kalau mandi jongkok. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Emang gitu tukang ngacak-ngacak Nabi punya ajaran. Ya, sehingga apa-apa dah. Tapi makruh. Mandinya diri. Kemudian sunnah-sunnah sesudah mandi. Berdoa menghadap kiblat, tangannya diangkat setinggi dada. Tangannya diangkat setinggi dada. Begini doa, baca syahadat dan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Doa, usap wajah, doa. Matanya lihat ke langit waktu doa, walaupun buta. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Usap wajah. Sama waktu habis ngambil wudhu. Iya, emang itu ya nabinya doanya. Kemudian membaca surat Al-Qadar sekali, tapi tanpa ngangkat tangan. Membaca surat Al-Qadar tuh inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Tanpa ngangkat tangan. Enggak, tangannya enggak diangkat. Sambil jalan. Selesai itu sunnah mandi. Di luar ini saudara, bagi perempuan ini ajari nama anak, ajari nama bini. Kan mandi ini bukan habis bersetubuh doang, di antaranya habis men. Kalau di habis men habis men sesudah mandi, vaginanya dikasih kapas yang udah dikasih misik. Ini kapas, anggap deh ini kapas. Kan ada kapas kecantikan itu, perempuan tahu dah. Kalau nggak tahu tanya di depan tuh salon Anita, apa itu mereknya itu ya. Begitu. Ininya nih dikasih misik, minyak wangi, minyak wangi. Terus ini kapas ditempelin di vagina, tempelin di vagina. Ini vagina, tempelin kapas di dalam sininya dia, tempelin kapas. Itu biar tidak ada miom, biar rahimnya sehat,
biar tidak keputihan, biar bagus rahim. Ini sunnah. Banyak perempuan itu kenapa rahimnya kering, anaknya satu gitu ya, dua, susah dia punya. Kadang sering sakit karena dia tidak mengamalkan ajaran Nabi. Jadi kalau habis mento dikasih itu, saudara, kasih kapas nih, nyedot dia, misik nih. Jadi nanti akan muncul di kapas tuh kayak gel, di kapasnya kayak gel putih-putih gitu. Itu yang keputihan itu. Ini yang menyehatkan organ intim perempuan. Jadi nanti nggak perlu dia beli sari-sari rapat gitu, nggak usah, pakai itu aja, udah paling enak banget dah. Nabi itu udah enak ngajarin nama kita. Itu perempuan, khususnya kalau habis men atau nifas, kan ini mandi tetap men nifas, intinya habis ada darah, kasih minyak. Kalau nggak ada minyak misik ini kan baunya cukup menyengat, jadi bagus. Kalau nggak ada ya minyak apa aja dah, cuman jangan minyak bekas goreng ikan peda, jangan, bisa semutan, jangan, itu medah. Iya bahaya, iya, nanti dikata ini banyak semut ya, jangan. Tapi kalau dikasih minyak ini, dikasih kapas, masuk ini vagina, ini untuk mensehatkan rahim. Jadi perempuan itu enggak cepat menopause. Banyak perempuan yang enggak tahu. Itu di dalam kitab Ghayatul Munad tuh Imam Muhammad Ali Ba'atiyah tulis, banyak perempuan muslim yang banyak berpenyakit karena meninggalkan ajaran ini. Siti Aisyah marah-marah sama muridnya kalau sampai enggak dikerjain yang ini, kata beliau. Jadi emang penting sekali. Tuh mandi junub. Kalau saudara mandi ini bisa kayak tadi, pastikan mandiin mayit bisa. Begitu. Mandiin mayit kayak tadi. Caranya tuh, bersihin dulu, wudhu, siram. Cuman bedanya pada proses penyiraman. Kalau mayit depan semuanya, baru belakang semua. Bedanya. Kalau orang hidup depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Kalau mayit enggak, depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Itu dua bedanya sama mandiin mayit. Karena mayit terlalu banyak diputer-puter, makruh. Jadi sekali muter. Mandiin mayit. Jadi kalau kita bisa mandi junub sendiri, pastikan kita mandiin mayit, kita bisa mandiin mayit. Singkatnya, saya mau contoh praktek. Anggap dia ngadep kiblat, kan begitu. Anggap saya ini diri. Jadi pertama, nih sesudah kita tahu yang wajib, tahu yang sunat, saya mau gabung jadi satu dalam mandi. Ketika mandi junub, kita akan ngadep kiblat, doa tadi itu udah, maka kita bersihin kemaluan tuh dengan niat yang kemarin ngaji pertemuan lalu. Niat saya mandi mengangkat hadas besar dari kemaluan saya. Itu tuh yang bersihinnya. Dubur tuh kan dulu didenin dulu,
Kemarin sudah kita nongkrong dulu, ngeden, niatin dulu tuh. Niat saya mandi mengangkat hadas besar dari 2 kemaluan saya. Karena Allah Ta'ala di hatinya tuh. Sudah ini disabunin, sudah beres sabunan ini, beres nih, kita bersihin semuanya, wudu. Kan begitu susunannya tuh, kayak tadi tuh singkatnya, kita wudu, komor, hidung, ya, dan ngadep kiblat tuh. Udah selesai wudu, kita sampai kaki, tuang air, kumur segala macam tadi tuh. Bismillah, kumur, hidung, siram air dari pala, diri, pakai shower. Nabi aja pakai shower. Shower itu dari dulu, bukan baru. Depan, belakang, depan, kiri, belakang. Sabunin. Kemaluan kan dipegang-pegang, kan udah tadi. Enggak pegang lagi. Wudu dah. Enggak pegang-pegang gitu kemaluan. Hah? Iya sudah kan tadi, artinya enggak dipegang-pegang sama ini kan wudunya enggak bakalnya batal ya. Kan enggak batal jadi. Jadi enggak dipegang-pegang. Enggak betah saya kalau enggak pegang. Ya udah pegang aja deh kalau enggak betah mah. Begitu. Kan gosoknya udah tadi itu awal itu udah, masa gosok lagi tipis, kan udah diajarin tadi begitu. Jadi nggak pegang-pegang tuh sabunan ya saudara, sampoan, sabunin sampai kaki, baru satu siram pala. Ini air yang kedua, air bilas kayak tadi lagi sampai kaki. Air yang ketiga penyempurna, 3 kali selesai mandi, diri mandinya. Nabi itu cuma 5 liter dengan cara ganti. Kalau Nabi mah 5 liter, Nabi nggak lebih dari 5 liter mandinya itu. Gitu. Ya Allah, kalau kita mau ambil sekolah kurang mandi junub, masya Allah, boros, boros kita. Nabi itu enggak, kalau Nabi dikit, jujur 5 liter. Kalau pakai shower hemat, karena kan waktu sabunan mati, nggak banyak nih di air, hemat. Maka hotel-hotel tuh lihat pakai shower itu penghematan. Rasulullah yang ngajarin. Itu begitu mandi. Jadi mandiin mayit kayak begitu sama. Bersihin dulu kemaluannya, nya dibersihin di perutnya, kesana. Habis itu diwuduin, selesai diwuduin. Habis itu gosokin hidung, siram air campur bidara. Depan dulu sampai belakang, sampai bawah, belakang, bilas 2 air bening, terakhir air kapur baru selesai. Sama. Maka kalau orang benar mandi sendirinya, maka dengan sendirinya mandiin mayitnya bakalan benar. Bagaimana kalau kita mandinya di kali? Waduh enak. Bengawan Solo, Kaliurang, nggak ada airnya. Oh iya, ini airnya banyak. Ini Kali Pesanggerahan. Enak. Blus 3 kali, rapi. Kali. Itu 3 kali itu. Jadi udah. Mandinya. Kolam renang ya. Sudah wudu, tinggal berusaha niat rapi, nongol. Tapi mau sabunan nih sabunan nongol, tapi nggak jadi syarat. Gitu. Yang penting kan yang pokoknya kemarin cuma 2, niat sama meratakan air ke sekujur
badan. Itu pokok, karena itu fardu. Ini sunnah mandi. Makruhnya mana? Makruh dalam mandi enggak pakai wudu dulu, itu namanya makruh. Kiri dulu makruh. Pokoknya yang sunat-sunat ini ditinggal sama dengan makruh. Ditambah kalau bisa jangan diseka kecuali darurat. Kalau enggak darurat biarkan air itu. Kayak kita enggak kemana-mana dah intinya ya kan. Habis mandi junub minggu pergi juga enggak, kondangan masih pagi, udah aja rambut basah enggak apa-apa, ganjaran. Tapi kalau darurat kita mau kerja ya diseka aja, atau dingin, itu namanya darurat. Sunatnya bekas ibadah tuh jangan dilapin, sunnahnya begitu maksudnya. Jangan terkesan kita orang ogah ama ibadah, terkesannya ini mandi. Jadi dari uraian ini saudara, yang harus kita ingat, kita kalau mandi junub kayak begitu enggak tuh? Belum. Belum. Ada juga yang udah, ada yang belum. Sempurnain sedikit nyontoh baginda Nabi mandi enak. Kalau saudara baca buku-buku Dokter Dadang Hawari yang mengkawinkan ajaran Nabi dengan teori kesehatan, tapi dari Nabi juga ujung ilmu, itu begitu. Kenapa harus dikit-dikit di badan, nggak boleh langsung itu ketemu semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, upayakan kita mandi ini menapaki ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah-sunnah mandi yang ada 3 ini, sunnah sebelum mandi, dan sunnah ketika mandi, dan sunnah sesudah mandi, bukan pada mandi wajib saja, tapi pada mandi Jumat juga sama. Praktekin, mumpung kita masih hidup. Pelan-pelan yang diajarkan oleh Nabi itu sebagai apa? Sebagai ekspresi kebanggaan. Tidak ada saudara di agama manapun, Yahudi ke, boleh tanya sama mereka di kitab Talmudnya, di pasal berapa, ayat berapa kayak begini. Saudara kita Nasrani ya, di Injil Perjanjian Lamakah atau di Injil Perjanjian Barukah, adakah diajarin sedetil ini? Tidak ada saudara. Ini kesempurnaan ajaran yang disebut dalam Al-Quran dengan tegas, inna dina indallahil Islam. Ini keluhuran kita punya ajaran. Kami ini lebih banyak menekankan, mengajak diri dan teman-teman muslim itu yang kecil-kecil dulu dah mencontoh Rasulullah,
ngikut Nabi. Sering diceramain ketika orang-orang tuh kiai-kiai ceramah maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Uswatun itu teladan. Pada apa? Apa saja. Sampai pada mandi diajarin sama Rasulullah. Dan hebatnya para sahabat Nabi, khusus istri beliau, merekam bagaimana cara Nabi mandi, disampaikan sama umat. Maka hikmahnya banyak. Nabi punya istri banyak, sudut pandangnya banyak, jadi sehingga lengkap kita punya ilmu. Termasuk punya istri Siti Aisyah. Biar kata bocah dikawinin umur 7 tahun, ini kok ngawinin bocah? Bukan. Justru ini rahasia besar dari agama. Mengawinin bocah ini, sehingga perempuan-perempuan tua kalau mau nanya sama gurunya Rasulullah malu, tapi bisa nanya lewat bininya yang masih bocah. Neng, tanyain sama laki lu, Nyai ini begini-begini bagaimana aturannya. Dia banyak ilmu, bisa disuruh, bisa orang masih muda. Coba kalau bininya nabinya tua semua, mau nanya, malu gua mau Bu Nyai. Begitu. Karena muda, enak, ditanya-tanya. Dongeng apa aja bisa, akalnya cerdas, muda. Begitu. Sampai Siti Aisyah tak punya anak, padahal istrinya Rasulullah. Doa, ia manjurnya doa, nggak punya anak. Karena memang udah dipilih oleh Allah untuk menyerap ajaran-ajaran bagian begini. Anaknya nggak bisa. Siti Fatimah kan ada suaminya, rumahnya beda. Pada bagian-bagian begini, ini rahasia besar. Kita punya utang budi banyak sama para sahabat. Mereka lah merekam banyak bagaimana peri kehidupan Rasul, ditulis oleh ulama sampai ada pada bagian hukum ini, ada yang bagian akhlak, yang itu. Tapi luar biasa, orang Kristen itu yang mempelajari mandi-mandinya Nabi aja banyak yang masuk Islam. Waktu itu belum ada ilmu suhu tubuh, tapi kenapa ini Muhammad hebat, suruh nyiram dikit-dikit dulu, karena badan kalau enggak bisa stroke dia. Begitu hebat masuk Islam. Kebanyakan kita jadi umatnya ini kurang begitu mengidolakan Nabi, kurang nyontoh Nabi. Jadi banyak masalah dalam kita punya kehidupan. Kalau kita mau ngacu Nabi dikit-dikit, cara-cara mandi Nabi yang ringan-ringan saja, fa insyaallah badan kita bercahaya. Kenapa? Ngamalin ajaran Nabi. Ini luar biasa. Dari begitu banyak tadi, paling tidak sedikit demi sedikit kita amalin dari ajaran-ajaran itu, agar supaya kita punya badan ini ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga dengan itu ya kita dapat syafaat besar. Dan ini keluhuran ajaran kita. Jangan tidak, dikit amalin.
Enggak usah yang gede-gede lah. Sholat sampai kakinya bengkak, ketinggian. Udah nggak usah ke sono-sono, ini mandi aja. Bagaimana kalau pengen langsung saya amalin besok pagi malam ini tidur sama bini? Monggo bagi yang punya bini. Gimana? Ya Allah, biarin yang nggak punya bini, nggak usah dikasihan. Dirinya nggak makasihan sama dirinya. Masa kita harus kasihan sama yang nggak kasih nama dirinya? Gitu. Carilah, begitu. Apa perlu dianterin? Ntar saya jadi saksinya dah. Setuju nggak? Tuh setuju ya, jadi dah. Begitu. Begitu. Udah jangan dibikin lama-lama. Bingung saya, pesan bini kuburannya belum kering, kipasin aja. Biar kuburannya kering. Enggak, anak itu mijitin orang tua bisa, kalau orang tua sakit, beliin obat bisa. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan dengan anak. Itu bodoh. Bodoh. Jangan enggak. Ini teman-temannya enggak sayang, enggak nyari ini nih. Ya Allah, ini saya harus omelin ini. Segini aja dah. Nanti terus ngomongin mulu ini. Besok berhenti nih ngaji. Inilah kurang lebih saudara-saudara sunnah-sunnah dalam mandi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita amalin sedikit demi sedikit ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan Allah beri kita semua keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Buat tanya jawab saja waktu yang ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallah, baik.